Sebenarnya ngomongin minyak kita, jangan hanya ngomongin yang kurang dari 1 liter. Pertama dicek dulu yang kurang 1 liter itu adalah produsen yang terdaftar atau tidak. Kalau produsennya tidak terdaftar berarti udah ada permainan. Sementara minyak kita sendiri itu izinnya udah berlapis loh. Untuk izin produksi dan SNI itu ada di Kementerian Perindustrian. Untuk izin merek minyak kitanya ada di Kementerian Perdagangan, dan untuk izin edar ada di BPOM. Nah, semua itu kan harus dengan standar dan kualitas yang sesuai dengan peraturan perizinan yang ada. Nah, kenyataannya bukan hanya tidak ada kasus tidak 1 liter, tapi ada kasus kemarin saya cek di Pasar Johar Karawang, benar 1 liter isinya di kemasan. Tapi itu produsennya, berbagai kemasan itu banyak banget produsennya. Dan juga harga yang tertera di kemasan itu 15.700, ternyata harga jualnya ke masyarakat sampai ada yang 18.000, 19.000. Kenapa demikian? Karena di agennya juga si pedagang itu ada kenaikan harga, kurang lebih naiknya juga sampai 2.000 per liter. Jadi ada indikasi permainan stok minyak kita dan permainan harganya. Tapi di luar itu semua, mari kita telusuri lagi asal mula minyak kita ini adalah ketika terjadi quote and quote kelangkaan minyak goreng di masyarakat. Lalu kemudian ditunjuklah ada keputusan, ada keputusan bagaimana harus ada quote and quote minyak subsidi. Saya minta diungkap lagi, diusut tuntas dari penggunaan dana di dana badan BPKS sawit tuh yang menggunakan dana CSR perusahaan sawit diinjek ke produsen minyak. Nah, ini besar loh. Ya, jumlahnya sangat besar, nanti saya sampaikan lagi. Tapi di dalam perkembangannya kemudian ini jadi simpang siur, yang izin produksi itu banyak sekali. Pertama dikeluarkan minyak kita merek ini ada 45 perusahaan, tapi setelah itu kemarin di rapat terakhir dengan Kemendag dan Bulog ada sampai sekitar 80-an perusahaan. Nah, untuk distribusinya juga itu menggunakan Bulog. Saya spill ini progres pasokan minyak kita yang disampaikan oleh Bulog. Ini ada kurang lebih 13 produsen dengan komitmen Wilmar sebanyak 605,6 ton. Realisasinya hanya 52,8 ton. Ada Priskotin ini sama sekali belum ada, Aprikal 192 ton, realisasi nggak ada. Jadi kemudian di sisanya di bawah tidak ada yang terrealisasi. PT Musimas, PT Agro Makmurmas, Inti Benua Perkasa Tama, PT Kusuma Mukti Remaja, PT Berkah Emas Sumber Terang, PT Batara Elok Semesta Terpadu, PT Louis Dreyfus Company, PT Inkasi Raya, PT Tanjung Sarana Lestari, PT Berlian Eksati Tangguh. Total harusnya kuotanya ada sekitar 50.000 ton, ya, sekitar 17% dari total yang dialokasikan. 50.000 ton yang terrealisasi hanya sekitar 8.631%, 17%. Nah, perusahaan-perusahaan ini kan artinya udah dapat izin. Bagaimana izinnya bisa keluar? Kenapa mereka komitmennya tidak dipenuhi? Apakah sudah ada anggaran negara yang masuk untuk menginjek mereka untuk memproduksi minyak subsidi ini? Urusannya panjang, bukan hanya kurang dari 1 liter. Satu aja lagi pertanyaan satu lagi Teh. Bagaimana? Biasa dong, nanyanya biasa. Saat dulu, jadi kan ke mesin Dari hasil raker tadi dengan Mendagri, Bawaslu dan pihak-pihak lainnya apakah? Ya. Ada satu kesimpulan yang kita dapat per hari ini terkait dengan permintaan anggaran. Jadi kemarin waktu KPU, Bawaslu dan lain-lain meminta anggaran kurang lebih hampir sekitar 900 miliar sampai 1 triliun. Tapi kemudian sekarang saat ini dilakukan disisir kembali oleh Mendagri, disisir kembali agar pelaksanaannya benar-benar efektif, efisien dan tidak usah membuang-buang anggaran yang berlebihan. Maka sekarang alokasi anggarannya turun, totalnya tinggal 720 sekian miliar. Nah, dari 700 sekian miliar ini itu bisa diambil dari sisa NPHD yang ada di daerah-daerah, ditambah dengan efisiensi lainnya yang ada di pemerintah daerah termasuk pemerintah provinsi.
Nah, yang terjadi saat ini adalah pemerintah belum mengalokasikan tambahan. Jadi murni harus diselesaikan oleh pemerintah daerah. Itu tadi hasilnya. Oke. Kalau untuk pengawasan PSU kan tadi ada permintaan dari anggota DPR agar tidak terjadi PSU berulang gitu. Nah, jadi Ya, kalau kita perhatikan PSU bisa terjadi karena banyaknya catatan-catatan seperti persyaratan yang tidak terpantau dengan baik, lalu kemudian interpretasi MK terhadap masa jabatan dan lain-lain. Nah, kita tidak ingin ini terjadi. Oleh karena itu di dalam kesimpulan tadi kami menyampaikan bahwa pemerintah menjamin bahwa pelaksanaan ini dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan tanpa ada kecacatan atau ada kesalahan di kemudian hari. Jangan sampai ada PSU kedua, ya. Karena kalau PSU apapun juga bentuknya, karena akibat daripada kelalaian yang dilakukan sebelumnya, itu berdampak terhadap anggaran negara ataupun juga anggaran rakyat yang terpakai untuk hal-hal yang seperti pilkada seperti ini. Di tengah dalam kondisi pemerintah saat ini juga semua melakukan efisiensi, maka kita berharap PSU ini benar-benar dilaksanakan dengan seefektif mungkin. oke, tapi kalau saya tidak salah PSU di pilkada kali ini tuh yang terbanyak Kang ya dibandingkan sebelumnya. Nah, ini apakah memang pengawasannya juga kurang dilakukan oleh Bawaslu, kemudian KPU-nya difokus gitu, seperti banyaknya ada yang mantan terpidana militer, gimana Kang? Ya, harus diakui penyelenggara di bawah juga kadang-kadang mungkin juga kurang cermat lah ya di dalam melakukan sehingga terjadi hal-hal yang tadi terlewatkan di dalam masalah administrasi ya. Dan ini yang kemudian kami minta ini tidak boleh terjadi lagi, tidak boleh terulang kembali. Maka dari itu ada salah satu di dalam kesimpulan kami mengatakan PSU yang akan terjadi di tanggal 22 Maret yang merupakan amanat 30 hari ya. Ini tanggal 22 Maret saya lupa ada berapa daerah ya, ada 4 daerah kalau salah. Itu akan menjadi benchmarking bahwa ini dilaksanakan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dan keputusan MK. Artinya dari sini nanti segera setelah tanggal 22 Maret, mungkin 4 hari atau 5 hari kemudian kita raker kembali, membahas, mengevaluasi untuk yang berikutnya, yang 45 hari, 90 hari dan seterusnya.